Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan Global E-Business and Collaboration. Ada apa saja sih di dalam topik kali ini yang akan kita bicarakan? Nah, di dalam topik kali ini kita akan berbicara 4 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses bisnis dan bagaimana kaitannya. Yang kedua, kaitannya dengan bagaimana penggunaan sistem itu bisa diterapkan dalam grup tingkatan manajemen. Dan yang ketiga adalah mengapa sih kok sistem itu bisa digunakan untuk kolaborasi, khususnya untuk dalam bisnis sosial. Dan yang terakhir adalah apa peran dari fungsi sistem informasi. Nah, sebagai ilustrasi, untuk mengantarkan topik yang pertama tentang proses bisnis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat teknologi dalam organisasi. Nah, ini ada salah satu video yang bisa teman-teman lihat, yaitu adalah nantinya ada produk dari Sharp yang bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tentunya di sini produk yang dimaksud adalah produk TV Android, yang dimana TV Android ini bisa dengan lebih mudah dilihat atau dikoordinasikan dan dikomunikasikan oleh konsumennya untuk membantu seperti misalnya melihat jadwal, melihat cuaca, lalu apakah bisa membantu untuk memutarkan suatu film yang diinginkan untuk ditonton di tengah keluarganya mereka. Nah, tentunya kita akan melihatnya nanti bersama-sama di dalam pembahasan diskusi di kelas. Nah, dari ilustrasi tersebut, tentunya apa sih yang dilakukan oleh pihak Sharp sebagai pihak bisnis untuk melihat adanya kemungkinan-kemungkinan produk tersebut bisa sukses di konsumen itu bisa diolah dengan cara seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya Microsoft Yammer yang bisa digunakan untuk menghubungkan satu orang atau dua orang yang lain antar bagian divisi yang ada di organisasi tersebut untuk di mana saling berkoordinasi bisa berdasarkan dari hobi yang sama atau dari kualifikasi pekerjaannya yang sesuai seperti apa untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, Microsoft Yammer ini sangat sekali membantu bagi pihak Siap dalam saling berkoordinasi untuk karyawan yang ada di organisasinya tentunya. Jadi, teman-teman, dari ilustrasi tersebut bisa menarik kesimpulan apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis dan bagaimana sih kaitannya dengan sistem informasi. Nah, di sini ada dua hal yang yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pengertian proses bisnis. Jadi, proses bisnis ini biasanya akan memberikan suatu informasi yang bisa digunakan oleh customer, karyawan, maupun tagihan atau faktur serta pembayaran baik dari sisi produk maupun layanannya. Dan tentunya informasi tersebut dihasilkan oleh sistem informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan serta meningkatkan proses bisnis yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis? Jika teman-teman ingat kembali materi yang pernah saya sampaikan di kelas, proses bisnis ini adalah kumpulan aktivitas yang dapat memberikan hasil baik produk maupun jasa. Tentunya aktivitas ini bisa didukung oleh material atau bahan baku, informasi, dan pengetahuan yang bisa membantu untuk partisipan atau seluruh bagian di dalam organisasi tersebut. Nah, tentunya di sini juga ada contoh yang di mana teman-teman bisa melihat suatu proses bisnis yang bisa kita lihat yaitu contoh membuat burger di restoran AW dengan cara apa? Yaitu di sini kumpulan material untuk membuat produk itu mulai dari daging, roti, tomat, sayuran, keju, bawang semuanya dimasak, diracik untuk menjadi sebuah produk burger tadi. Nah, tentunya di sini teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa
Proses bisnis itu adalah kumpulan-kumpulan material, informasi, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam menghasilkan produk, barang, maupun jasa. Nah, karena proses bisnis antar perusahaan itu satu dengan yang lainnya adalah hal yang unik, atau dengan kata lain ada perbedaan satu organisasi dengan yang lainnya, maka di sini pun juga membutuhkan informasi yang berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Atau dengan kata lain, proses bisnis ini unik. Contoh, produk burger itu bisa dihasilkan oleh perusahaan apa saja sih untuk restoran cepat saji? Ada KFC, ada AW, ada McDonald. Semuanya sama-sama membuat produk burger, tetapi produk yang dihasilkan tentunya memiliki cita rasa yang berbeda sehingga nantinya bisa memenangkan hati konsumennya. Nah, contoh lain dari proses bisnis yang teman-teman bisa identifikasi sebagai berikut. Ada dari kegiatan penjualan dan marketing, di mana kegiatan penjualan untuk mengidentifikasi customer. Tentunya ada beberapa proses yang bisa kita lakukan. Misal, melihat survei pasar seperti apa, konsumennya itu lebih prefer suka produk yang mana sih? Terus sebaiknya kita menjual produk apa kepada pihak konsumen agar nantinya produk itu laku. Atau misal di bagian finance and accounting untuk pembayaran kredit. Nah, sebelum proses kredit itu dilakukan, apakah pembeli dengan mudah untuk di-approve pengajuan kreditnya? Tentunya ada seleksi di awal yang membantu melihat kira-kira profil dari customer X ini bisa nggak sih menerima kredit yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Apakah layak atau tidak? Jika tidak layak, apakah masih dilanjutkan proses pengajuan kredit untuk pembelian produk ini? Tentunya masih harus dikaji lebih lanjut. Atau misalnya bagian human research. Human research ini misal ingin merekrut karyawan. Tentunya proses perekrutan karyawan dimulai dari proses misalnya memberikan informasi kualifikasi yang dibutuhkan seperti apa, kapan surat lamarannya harus dikirim, terus kemudian apakah tahapannya hanya mengirim surat lamaran saja atau ada proses wawancara setelahnya, atau misalnya setelah proses wawancara dilakukan apakah ada penawaran gaji untuk misalnya karyawan itu nantinya bisa menjadi karyawan di perusahaan ini. Nah, berarti dari proses bisnis yang ada tentunya bisa saling berkaitan satu divisi organisasi dengan divisi yang ada di organisasi tersebut. Contoh di bagian sales, divisi sales di sini ketika dia menerima order dari customer dan customer-nya ingin melakukan pembelian barang secara kredit, maka harus dilihat dahulu kreditnya bisa diberikan atau tidak. Kalau iya, kapan tagihan nanti akan diberikan dan pembayarannya seperti apa. Ketika cocok, maka di sini dapatkah dilanjutkan untuk pembuatan produk itu? Kalau produknya sudah diselesaikan dibuatkan, apakah nantinya produk ini akan dikirimkan atau customer yang ngambil? Nah, ini sebagai contoh dari satu proses bisnis untuk misalnya menangani produk pembelian yang dilakukan oleh customer dan tentunya customer yang melakukan pembelian secara kredit. Jadi di organisasi pun bisa jadi proses bisnis ini melibatkan beberapa bagian untuk menghasilkan suatu produk maupun jasa. Nah, kita lanjut lagi. Ada contoh lain lagi yang dikenalkan oleh perusahaan Amazon Go yang dimana dia bisa memberikan informasi proses bisnis yang terjadi di perusahaan itu. Contohnya terjadi pembelian barang-barang di Amazon. Nah, tentunya kalau nanti teman-teman lihat lebih lanjut, cewek ini ketika mau membeli produk tersebut tidak lagi melalui proses secara tradisional yang dimana harus membayar di kasir mengantri panjang, tetapi cukup dengan mudah yaitu dengan menggunakan HP-nya, terus di-scan ketika masuk ke pintu masuk tersebut, dan selanjutnya adalah
yaitu dari pihak Amazon nantinya akan mendaftarkan nama-nama barang yang akan dibeli oleh setiap customer, sehingga nanti kalau customer mengambil dari etalase toko, dia akan lebih mudah mengidentifikasi, oh ini barang yang dibeli atau barang yang tidak jadi dibeli dan yang harus dibayar seperti apa, apakah pembayaran itu dilakukan di dalam toko, tentunya tidak dilakukan di dalam toko, di mana customer tinggal hanya mengambil barang, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan HP, pembayaran kartu kredit, sehingga ini akan mengurangi yang namanya bentuk dari operasional yang sangat panjang di dalam sebuah toko untuk pembelian suatu produk di toko Amazon. Sekian penjelasan saya mengenai proses bisnis dan nantikan video selanjutnya mengenai yaitu penggunaan suatu sistem di suatu grup manajemen dan penggunaan sistem di dalam suatu kolaborasi serta nantinya ada bagaimana sih sistem informasi ini bisa digunakan untuk sebuah bisnis. Dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.